Gunung Salak, yang terletak di Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu gunung yang penuh dengan mitos dan cerita mistis. Banyak pendaki yang merasa mendapat pengalaman mistis saat menjelajahi gunung ini, mulai dari suara-suara aneh hingga penampakan makhluk tak kasat mata. Meskipun sebagian orang menganggapnya sebagai cerita belaka, kisah-kisah ini tetap mengundang rasa penasaran bagi mereka yang mencari sensasi berbeda. Salah satu kisah penuh misteri ini dialami oleh Arga dan teman-temannya yang menginginkan pengalaman tak terlupakan di Gunung Salak. Arga, seorang fotografer alam bebas yang selalu mencari petualangan, merasa tertantang untuk mendaki Gunung Salak bersama 4 temannya, Dika, Citra, Riko, dan Vira. Mereka merencanakan perjalanan ini dengan semangat penuh. Meski mengetahui reputasi mistis Gunung Salak, mereka tetap bertekad untuk menaklukkannya dan menikmati keindahan malam di puncaknya. Aku cuma mau mengabadikan keindahan malam di puncak Salak, kata Arga dengan semangat membara. Keempat temannya memiliki alasan masing-masing untuk ikut mendaki, tetapi tidak bisa disangkal bahwa rasa penasaran mereka terhadap cerita-cerita mistis yang menyelimuti Gunung Salak menjadi daya tarik tersendiri. Dika, yang terkenal pemberani, hanya tertawa saat mendengar niat Arga. Aku cuma mau tahu apakah hantu-hantu itu benar-benar ada, ujarnya dengan nada bercanda, mencoba mencairkan suasana. Namun, Vira, satu-satunya yang agak ragu, menunjukkan ketidakyakinannya. Kalian serius mau naik malam ini? Banyak cerita seram tentang Gunung Salak, katanya, terlihat tak nyaman. Citra, dengan senyum percaya diri, menenangkan Vira. Santai saja, Vir. Kita pergi bersama-sama, jadi aman. Perjalanan mereka dimulai di senja hari, dengan harapan bisa tiba di puncak sebelum tengah malam. Saat mulai memasuki jalur pendakian, suasana perlahan berubah. Pepohonan yang lebat, suara dedaunan yang tertiup angin, dan kabut yang mulai turun menciptakan suasana yang mencekam. Setiap langkah yang mereka ambil seolah membawa mereka semakin jauh dari kenyataan, seakan Gunung Salak perlahan menelan mereka dalam misterinya. Di tengah perjalanan, suasana semakin mencekam. Vira tiba-tiba berhenti, tampak ketakutan. Teman-teman, kalian dengar sesuatu? Tanyanya dengan nada berbisik. Arga yang berjalan di depan menghentikan langkah dan mengerutkan dahi. Apa yang kamu dengar, Vir? Vira terdiam sejenak sebelum menjawab, suaranya seperti tangisan. Dari arah sana, ia menunjuk ke balik semak-semak lebat di samping jalur pendakian. Mereka semua terdiam, mendengarkan suara yang samar-samar terdengar. Namun, setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, mereka pun melanjutkan perjalanan, berusaha mengabaikan suara aneh yang semakin jelas terdengar. Beberapa langkah kemudian, Dika tersadar bahwa Riko, yang berjalan di belakang mereka, tiba-tiba menghilang. Tunggu! Riko mana? Teriak Dika panik. Mereka semua berbalik mencari, namun Riko tidak tampak di manapun. Mereka mulai berteriak memanggil namanya,
Tetapi yang terdengar hanya gema suara mereka sendiri, seperti direspon oleh hutan itu sendiri. Arga mencoba menenangkan diri meski rasa cemas mulai merayap. Jangan-jangan dia tersesat, ujarnya pelan. Citra menggenggam tangan Vira, terlihat takut. Kita harus mencarinya, katanya. Mereka berempat pun mencoba mencari Riko dengan menelusuri jalan setapak di antara pepohonan. Namun yang mereka temukan hanyalah bayangan-bayangan yang tampak mengintai di antara pepohonan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa lirih yang terdengar dari kejauhan, bukan suara manusia. Keempatnya saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin menjadi. Setelah berjam-jam mencari, mereka tiba di sebuah dataran terbuka yang dipenuhi kabut tebal. Pandangan mereka tertuju pada sosok bayangan yang tampak di tengah-tengah kabut. Arga mendekati sosok itu dengan harapan bahwa sosok tersebut adalah Riko. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin jelas bahwa sosok itu bukan Riko. Bayangan itu menyerupai seorang wanita berambut panjang yang tertunduk. Wajahnya tersembunyi dalam gelap, namun aura dingin yang ia pancarkan membuat bulu kuduk mereka meremang. Arga mencoba memanggil sosok itu, namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, angin kencang tiba-tiba bertiup dan sosok tersebut lenyap, meninggalkan suara jeritan yang melengking tajam. Vira tidak bisa menahan tangisnya lagi. Aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini lagi, isaknya. Arga berusaha menenangkan teman-temannya meski ketakutan tampak jelas di wajahnya. Kita harus menemukan jalan keluar. Kita kembali ke jalur utama dan tinggalkan gunung ini sekarang juga, ujarnya. Namun, jalur pulang yang seharusnya mudah dikenali justru seolah menghilang. Setiap kali mereka mencoba kembali ke jalur utama, mereka malah berakhir di tempat yang sama, seolah terjebak dalam labirin yang tak berujung. Setelah berjam-jam dalam keputusasaan, Dika melihat sebuah gubuk tua di dekat batu besar. Mereka berempat memutuskan untuk berlindung di dalamnya, berharap dapat beristirahat sejenak dan mencari petunjuk. Gubuk itu dipenuhi barang-barang peninggalan lama, mulai dari kain usang hingga peralatan pendakian yang sudah berkarat. Di dalam gubuk, Citra menemukan selembar kertas usang bertuliskan pesan dalam aksara kuno dengan tinta merah yang samar-samar tampak seperti darah. Pesan itu berbunyi, "Jangan pernah datang tanpa izin. Arwah penjaga gunung ini takkan membiarkan siapapun pergi." Arga membacanya dengan suara gemetar. "Kita mungkin sudah melanggar aturan," katanya perlahan. Sebelum mereka sempat mencerna isi pesan itu, suara tawa aneh terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dari kegelapan, sosok wanita yang sama dengan wajah pucat dan mata kosong muncul, melayang mendekati mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berteriak dan berlari keluar dari gubuk tersebut, berusaha menjauhi teror yang mengintai mereka. Setelah berlari tanpa arah, mereka tiba di tebing curam yang dihiasi pepohonan berlumut. Terperangkap di ujung jurang, mereka melihat sosok wanita tersebut muncul kembali di belakang mereka. Dengan suara pelan namun tajam,
Sosok itu bergumam, "Kalian melanggar janji." Arga, yang masih berusaha mempertahankan keberaniannya, berteriak, "Kami hanya ingin mendaki. Kami tidak bermaksud melanggar aturan." Tetapi sosok itu semakin mendekat, tangannya terulur seolah ingin menarik mereka ke dalam kabut yang semakin tebal. Namun tiba-tiba kabut terbelah, dan Rico muncul di hadapan mereka dengan wajah pucat. "Lari! Ikuti aku!" perintahnya. Mereka semua berlari mengikuti Rico yang membawa mereka ke jalur utama. Sesampainya di sana, Rico berhenti dan berbalik, lalu berkata dengan suara lirih, "Selamatkan diri kalian. Pergilah." Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, sosok Rico menghilang dalam kabut tebal. Saat fajar menyingsing, mereka tiba kembali di base camp dengan kondisi yang lelah dan penuh luka. Petugas base camp menyambut mereka dengan wajah heran. "Kalian baik-baik saja? Kemana Rico?" tanyanya. Arga dan yang lain terdiam, masih terkejut dengan apa yang mereka alami. Setelah beberapa lama, petugas menceritakan bahwa beberapa tahun lalu, seorang pendaki bernama Rico pernah hilang di Gunung Salak dan tidak pernah ditemukan. Masyarakat percaya bahwa arwahnya masih berkelana di gunung itu, menjaga mereka yang tersesat. Penghormatan terakhir untuk Gunung Salak. Arga dan teman-temannya berjanji untuk tidak lagi menantang Gunung Salak. Pengalaman ini menyadarkan mereka bahwa ada kekuatan lain yang menjaga tempat